Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Dia memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita melihat lebih dekat apa yang Tuhan inginkan bagi kita hari ini, marilah kita meminta pertolongan-Nya di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu yang tiada hentinya bagi kami. Saat kami mau merenungkan firman-Mu, kami bersyukur untuk waktu ini. Tolonglah kami, berikanlah kami kesempatan untuk semakin hari, semakin mengenal Tuhan, memahami firman-Mu, sehingga kami semakin mengasihi Engkau dan setiap orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya pasal yang keempat, ayat yang kedua. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Ini adalah sebuah ayat yang begitu indah ketika kita melihat begitu dekat kepadanya. Saat kita melihat kata tunas yang ditumbuhkan, sesungguhnya ini bukanlah merujuk kepada pohon yang selama ini kita lihat ya, bukan pohon seperti yang kita bayangkan memiliki tunas atau memiliki akar, memiliki batang dan memiliki ranting. Bukan itu yang dimaksudkan ketika berbicara dalam tunas. Tetapi tunas dalam ayat ini berbicara mengenai keturunan, sesuatu yang akan muncul nanti. Tetapi ketika kita melihat kata tunas ini, ia merujuk kepada pribadi atau seorang keturunan, ya. Jadi ketika kita melihat dalam ayat-ayat yang lain, kata tunas ini, contoh kita melihat di Yesaya pasal yang 11, ayat yang pertama, kata tunas ini dikatakan akan keluar dari tanggul Isai, artinya dari keturunan Isai. Dan saat kita melihat dari Yeremia pasal yang ke-23, kita juga akan melihat di sana bahwa tunas ini merujuk kepada atau ditujukan kepada keturunan Daud yang akan menjadi seorang raja nantinya, raja yang adil dan raja yang penuh dengan kebenaran. Maka ketika kita melihat Yesaya pasal keempat ayat yang kedua, kita pasti akan tahu siapa tunas yang dimaksudkan. Tunas yang dimaksudkan ialah Yesus Kristus yang akan menjadi raja bagi setiap orang Israel yang terluput. Dikatakan Yesus itu akan menjadi raja mereka. Yesus itu akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Ia akan menjadi kemuliaan bagi kita semua. Kita, warga kerajaan kita ialah warga kerajaan sorga. Dan kita adalah Israel yang telah ditebus. Kita adalah Israel yang walaupun kita tidak sedarah dengan bangsa Israel yang secara jasmani, tetapi sesungguhnya kita adalah Israel yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga tepatlah judul yang diberikan dari perikop ini, yaitu Yerusalem disucikan dan dilindungi. Kita adalah orang-orang yang telah disucikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah bangsa Israel yang telah terluput dari setiap dosa itu. Sehingga suatu saat nanti Yesus Kristus itu akan menjadi benar-benar raja kita. Kita akan memerintah bersama dengan Dia. Kita akan diluputkan, kita akan dibebaskan dari semua dosa-dosa yang masih melekat dalam diri kita. Yesus adalah raja yang adil. Dia adalah raja yang benar. Dan kita harus menghormati Dia sebagai seorang raja, karena Dia adalah kebanggaan kita. Sesungguhnya ketika melihat kitab Yesaya, khususnya pasal yang keempat ini, maka mata kita, pikiran kita harus tertuju kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi kita semua. Coba kita bayangkan betapa lamanya dari kitab Yesaya kepada contoh Matius itu ratusan tahun. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesaya tepat seperti apa yang terjadi. Ketika kita membaca di Matius, Markus, dan Lukas, khususnya di kitab Matius, maka kita akan melihat
bahwa Yesus itu adalah keturunan dari Isai, dia adalah keturunan dari Daud, dia adalah yang tunggal, dia adalah raja, maka kita semakin yakin bahwa sebenarnya firman Tuhan adalah firman yang diucapkan sendiri oleh Roh Kudus kepada hati orang-orang yang menulis, sehingga tidak mungkin bersalah. Tepatlah yang dikatakannya, bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Allah, diutus dari surga untuk kita manusia-manusia berdosa, sehingga kita menjadi umat kepunyaannya. Dan Yesus sebagai Raja yang kita banggakan, yang kita hormati. Kita sungguh bersyukur untuk janji Tuhan memberikan kita anaknya Yesus Kristus sebagai pendamaian terhadap dosa kita. Maka apakah kita terus percaya kepada Dia? Dia sudah berfirman ribuan tahun yang lalu. Apakah kita masih percaya kepada janjinya yang belum terjadi saat ini? Apakah kita percaya bahwa sebentar lagi Ia akan datang? Dia akan membawa kita bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Maka peganglah firman Tuhan, sama seperti firman dalam Yesaya ribuan tahun yang lalu, sekarang telah terjadi. Maka kita harus memegang firman Tuhan yang ada dalam diri kita saat ini, yang kita baca saat ini, yang kita renungkan saat ini, perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena kelak semuanya akan tergenapi, semua akan terjadi. Percayalah kepadanya. Amin. Bapa dalam surga, kami sungguh percaya bahwa Yesus adalah tunas yang diberikan oleh-Mu kepada kami, sehingga Dia menjadi kebanggaan dan kehormatan kami. Kami yang awalnya jauh daripada-Mu, kini telah Engkau dekat dengan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.